Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai asesmen risiko K3, Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Dalam memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan yang diampu oleh Bapak Emir Zabilah Pratama SDMT. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Budi Nur Jamal dengan NIM 210 521618072. Nama saya Ahmad Zainul dengan NIM 2105 21618031. Dari kelas A2 offering 12 AA. Baiklah, yang pertama adalah pendahuluan. Menurut Warawu dan Yuamita 2016, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan mencapai tujuan yang produktivitas setinggi-tingginya. Pengetahuan karyawan mengenai K3 akan mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya risiko kecelakaan kerja yang terjadi. Laboratorium sendiri adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian, atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains, seperti kimia, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Rangkaian kerja laboratorium berpotensi memunculkan risiko kecelakaan kerja yang dapat memberi dampak bagi keselamatan dan kesehatan diri, baik secara fisik, mental, dan sosial. Tingkat intensitas dan ragam kerja laboratorium akan mempengaruhi pula tingkat risiko kecelakaan kerja yang mungkin dapat terjadi. Maka dari itu, asesmen dari kelompok kami memakai dengan metode HIRATS, di mana metode HIRATS adalah serangkaian proses untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin timbul dalam aktivitas rutin atau non-rutin di perusahaan. Kemudian melakukan penilaian risiko terhadap bahaya dan membuat program pengendalian bahaya sehingga tingkat risiko dapat diminimalisir ke tingkat yang lebih rendah dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan. Metode HIRATS inilah yang menentukan arah penerapan K3 dalam laboratorium sehingga nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selanjutnya yaitu asesmen tempat kerja. Identifikasi bahaya, risiko, tindak lanjut, dan rekomendasi. Yang pertama, pengujian material bahaya menghirup kerosin dengan risiko gangguan pernafasan. Tindak lanjut yang dilakukan, mengenakan masker, memberikan jarak material dengan wajah, melakukan pengujian di tempat dengan sirkulasi udara yang baik. Dengan rekomendasi, menjauhkan dari objek yang mudah terkontaminasi dan terbakar, memberikan tanda bahaya pada material. Kedua, pengujian material dengan bahaya semen terhirup oleh mahasiswa. Risikonya gangguan pernafasan. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu mengenakan masker, memberikan jarak material dengan wajah, melakukan pengujian di tempat dengan sirkulasi udara yang baik. Rekomendasi yang diberikan, menjauhkan dari objek yang mudah terkontaminasi, dan memberikan tanda bahaya jika terhirup. 3. Pengujian material dengan bahaya tangan terkena semen secara langsung. Risikonya, peradangan pada kulit. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu mengenakan sarung tangan lab, mengambil sampel material menggunakan alat bantu seperti cetok. Rekomendasi yang diberikan yaitu memberikan stiker peringatan seperti material mengakibatkan peradangan pada kulit dan memberikan himbauan pemakaian menggunakan APD. 4. Pengujian material dengan bahaya plat kaca pada pengujian semen memiliki sisi yang tajam. Resikonya mengakibatkan luka gores. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu mengenakan sarung tangan lab dan menyediakan P3K. Rekomendasi,
memberikan peringatan K3 saat bekerja di laboratorium, dan menghaluskan sisi plat kaca agar tumpul. Kelima, pengujian material dengan bahaya gelas ukur pecah. Risikonya, luka gores, dan tindak lanjutnya melakukan praktikum di atas meja yang ada, menyediakan P3K, dan menggunakan alat praktikum sesuai dengan SOP praktikum yang dilaksanakan. Rekomendasi yang diberikan yaitu menyediakan modul praktikum secara lengkap dan jelas mengenai tahapan-tahapan praktikum yang benar. Nomor 6, pengujian material dengan bahaya air panas pada pengujian kekekalan bentuk semen. Risikonya, tangan dapat melepuh dan luka bakar. Tindak lanjut yang diberikan yaitu mengenakan alat pelindung diri pada tangan, mengambil benda uji menggunakan alat bantu seperti pencapit, menjaga jarak dengan panci pada saat perubusan benda uji, dan menyediakan P3K. Rekomendasinya, memberikan himbauan alat panas, membuat peringatan untuk berhati-hati, dan memastikan alat pendukung sudah siap. 7. Pengambilan material konstruksi dengan bahaya, agregat kasar jatuh ke jalan. Risikonya, butiran agregat kasar berserakan di jalanan dan dapat mengganggu lalu lintas di sekitarnya. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu mengisi tempat penampungan material dengan tidak melebihi kapasitas. Kedua, mengambil material secara hati-hati. Rekomendasi yang diberikan yaitu memastikan tempat penampungan material tertutup rapat dan material didatangkan dengan kondisi tertutup seperti di dalam karung. 8. Pengambilan material konstruksi dengan bahaya agregat halus tertiup angin. Risikonya, butiran agregat halus dapat berterbangan dan dapat mengenai mata. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu mengisi tempat penampungan material dengan tidak melebihi kapasitas. Kedua, mengambil material secara hati-hati. Rekomendasi yang diberikan yaitu memastikan tempat penampungan material tertutup rapat dan material didatangkan dengan kondisi tertutup seperti di dalam karung. 9. Pengambilan alat berat konstruksi dengan bahaya beban alat melebihi kapasitas angkut manusia. Resikonya yaitu terkilir, terjungkal, nyeri tangan, atau bahkan punggung. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu mengangkat alat berat konstruksi sesuai dengan prosedur yang benar. Kedua, mengangkat alat berat secara bersama-sama dengan pembagian proporsi tempat yang tepat. Rekomendasi yang diberikan yaitu memberikan bimbingan atau edukasi terkait ketiga alat berat konstruksi, melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum bekerja berat, dan melakukan pengecekan rutin terhadap alat berat konstruksi sebelum pemakaian. 10. Pembuatan campuran beton dengan bahaya mesin pengaduk beton berputar. Risikonya yaitu tangan dapat terjepit pada mesin. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu menyediakan P3K, melakukan pendampingan dan pengawasan saat bekerja, memastikan alat berhenti ketika akan memasukkan material. Rekomendasi yang diberikan yaitu menyediakan petunjuk alat beserta indikator bahaya. 11. Pembuatan campuran beton dengan bahaya saklar pada mesin terkena cipratan air. Risikonya, konsleting yang dapat menyebabkan kebakaran. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu menempatkan saklar listrik menjauh dari area yang basah dan memberikan pendampingan dan pengawasan saat bekerja. Rekomendasi yang diberikan yaitu menyediakan layout penempatan dan penggunaan concrete mixer. 12. Pembuatan campuran beton dengan bahaya menggunakan perangkat listrik pada lingkungan basah dengan risiko tersengat listrik. Tindak lanjut yang diberikan yaitu menghindari genangan air, menghindari komponen kelistrikan terkena atau tergenang air, dan menerapkan jarak aman ketika bekerja. Rekomendasi yang diberikan melakukan maintenance pada saluran drainase dan menerapkan batas jumlah praktikan yang bekerja. 13. Pembuatan campuran beton dengan bahaya mengangkut material ke dalam mixer. Risikonya terkilir dan nyeri punggung. Tindak lanjut yang diberikan yaitu mengatur kemiringan drum mixer vertikal untuk memudahkan dalam menuangkan bahan. Rekomendasinya,
memberikan responsi dan safety induction menggunakan alat. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk asesmen tempat kerja berikutnya akan saya jelaskan. Yang ke-14, pengujian kuat tekan beton dengan resiko mekanisme kerja mesin uji tekan. Maksud saya dengan bahaya mekanisme kerja mesin uji tekan dengan resiko terjepit alat uji tekan dengan tindak lanjut yang diberikan melengkapi petunjuk penggunaan alat, melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penggunaan alat, dan menyediakan P3K. Rekomendasi yang dapat diberikan memastikan alat dilengkapi dengan emergency stop untuk menghentikan kerja alat dalam kondisi darurat. Yang ke-15, pengujian kuat tekan beton dengan bahaya puing beton terlempar ketika pengujian. Resikonya adalah puing beton mencederai praktikan. Tindak lanjut yang diberikan memasang kisi-kisi besi pada alat untuk mencegah puing beton terlempar ke praktikan. Rekomendasinya mengidentifikasi mutu beton yang direncanakan dan memprediksi wujud kegagalan yang akan terjadi. Next. Yang ke-16, pengujian material dengan bahaya pada saat pengujian pasir dan kerikil debu berterbangan. Resikonya gangguan pada saluran pernapasan. Tindak lanjut yang diberikan, pengujian harus dilakukan di tempat dengan sirkulasi udara yang memadai, kemudian mengenakan masker pada saat pengujian. Rekomendasinya membuat ventilasi udara yang baik, memasang kipas angin, dan pengujian dilakukan dengan batasan waktu tertentu. Yang ke-17, penggunaan oven dengan bahaya panas pada oven mengenai tangan dengan resiko adalah luka bakar. Tindak lanjut yang diberikan, menyediakan kotak P3K, menyediakan sarung tangan. Rekomendasinya melakukan pemasangan panduan penggunaan oven, memasang stiker peringatan, dan membuat wastafel di dekat oven. Yang ke-18, pengujian material dengan bahaya set saringan tidak terikat dengan benar dengan mesin uji. Resikonya, praktikan tertimpa material pengujian. Tindak lanjut yang diberikan, letakkan alat di atas lantai agar tinggi jatuh dapat diminimalisir. Mengoperasikan alat sesuai dengan petunjuk dari asisten laboratorium. Memastikan alat sudah terpasang dengan benar. Rekomendasi melakukan pemeliharaan mesin secara berkala, membuat checklist dalam penggunaan alat. Yang ke-19, pengambilan material dengan bahaya tangan terluka saat pengambilan kerikil yang terlalu tajam. Resikonya infeksi pada tangan akibat goresan dengan tindak lanjut menyediakan sarung tangan dan menyediakan kotak P3K. Rekomendasinya adalah kerikil yang akan diuji sudah dimasukkan dalam kemasan sesuai dengan takaran. Untuk nomor 20, pengujian material dengan bahaya gelas ukur dalam pengujian agregat halus pecah. Resikonya luka pada tangan. Dengan tindak lanjut, pengujian dilakukan di atas meja datar, gelas ukur menyesuaikan dengan material yang diuji. Rekomendasi menyediakan modul yang tepat dan mudah dipahami dalam penggunaan alat lengkap disertai dengan peringatan penggunaan alat. Kemudian yang nomor 21, pengujian material dengan bahaya penambahan larutan NaOH dalam pengujian agregat halus. Resikonya, penghirupan NaOH dapat menyebabkan mual, muntah, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Tindak lanjut yang diberikan, memakai masker pada saat melakukan pengujian, memberikan jarak ketika akan memasukkan larutan. Rekomendasi, menyediakan masker, dan menyediakan alat perantara untuk memasukkan larutan. Kemudian nomor 22, penggunaan listrik dengan bahaya kabel aliran listrik terkelupas dan stop kontak tidak memiliki tombol on-off dengan resiko tersengat aliran listrik. Tindak lanjutnya adalah mengganti kabel yang terkelupas dengan kabel baru dan menyediakan tombol on-off dalam stop kontak. Rekomendasi melakukan perawatan dan pemeriksaan secara rutin dan memasang stiker indikator bahaya tersengat listrik. Kemudian nomor 23, pengujian material dengan bahaya tangan terjepit alat penimbang dalam air. Resikonya adalah luka pada tangan. Tindak lanjut yang diberikan, melakukan pendampingan pada saat bekerja, dan memberikan penjelasan mengenai cara kerja alat. Rekomendasinya, menempatkan keranjang timbang dalam posisi yang mudah untuk memasukkan atau mengeluarkan alat.
Kemudian yang nomor 24, kegiatan umum dengan bahaya penyebaran virus COVID-19, resikonya adalah terpapar virus COVID-19. Tindak lanjut yang diberikan, memastikan seluruh orang yang terlibat dalam keadaan sehat, pengecekan suhu secara bergantian sebelum memasuki laboratorium, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasuki laboratorium, membatasi maksimum kapasitas orang yang boleh memasuki laboratorium, menata meja dan kursi laboratorium dengan jarak yang cukup. Rekomendasi yang diberikan, memberikan panduan khusus tata cara penggunaan laboratorium selama pandemi COVID-19, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala setelah dilakukannya praktikum, membentuk satuan gugus COVID-19 sebagai tim penanganan penyebaran virus, adanya peraturan untuk dilarang makan ataupun minum di dalam laboratorium, memperlakukan tes antigen atau PCR bagi seluruh pengguna laboratorium minimal 2 minggu sekali. Berikutnya nomor 25, jenis kegiatan evakuasi dengan bahaya situasi darurat. Resikonya tidak dapat melakukan evakuasi secara mandiri pada saat terjadinya bencana. Tindak lanjut yang diberikan, memberikan perintah evakuasi yang benar sebelum praktikum dimulai. Rekomendasinya memberikan petunjuk atau tanda arah jalur evakuasi, menyediakan pintu darurat yang terhubung keluar gedung laboratorium, memberikan edukasi evakuasi mandiri pada saat di dalam laboratorium. Yang terakhir, nomor 26, pengujian material dengan bahaya pembuangan limbah, resikonya adalah pencemaran lingkungan. Tindak lanjut yang diberikan, mengkategorikan limbah praktikum sesuai sifat zatnya, menyediakan tempat pembuangan limbah sesuai sifat zatnya. Rekomendasinya, mencegah pembuangan limbah praktikum sembarangan, menutup akses selokan agar tidak adanya pembuangan sembarangan, menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan saat pembuangan limbah. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan. Menurut Fauzi et al. 2021, penilaian risiko adalah upaya untuk menghitung tingkat besaran risiko dan menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima. Penilaian risiko digunakan untuk menentukan tingkat risiko yang ditinjau dari kemungkinan terjadinya atau likelihood dan keparahan yang dapat ditimbulkan atau severity. Metode kualitatif menurut standar AS/NZS 4360, kemungkinan atau likelihood diberi rentang antara suatu resiko yang jarang terjadi sampai dengan resiko yang dapat terjadi setiap saat. Untuk keparahan atau severity, dikategorikan antara kejadian yang tidak menimbulkan cedera atau hanya kerugian kecil yang paling parah jika dapat menimbulkan kejadian fatal atau meninggal dunia, atau kerusakan aset berharga. Acuan yang digunakan untuk melakukan penilaian risiko dapat dilihat pada tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 berikut ini. Pada tabel 2 tertera mengenai ukuran kualitatif likelihood sesuai dengan standar AS/NZS 4360/2004, di mana tingkat 5, yaitu almost certain, pasti terjadi apabila kejadian tersebut terjadi. Tingkat 4, likely, akan terjadi apabila kejadian tersebut terjadi. Tingkat 3, possible, sewaktu-waktu mungkin akan terjadi. Tingkat 2, unlikely, sewaktu-waktu dapat terjadi. Dan tingkat 1, rare, mungkin terjadi pada keadaan-keadaan tertentu saja. Selanjutnya pada tabel 3 dijelaskan mengenai ukuran kualitatif severity sesuai dengan standarnya, yaitu tingkat 1, insignificant, tidak terjadi cedera, kerugian finansial kecil. Tingkat 2, minor, membutuhkan penanganan P3K, pengendalian dilakukan tanpa pihak luar, dan kerugian finansial tinggi. Tingkat 3, moderate, membutuhkan penanganan medis, penanganan membutuhkan pihak luar, dan kerugian finansial tinggi. Tingkat 4, major, cedera berat lebih dari 1 orang, menimbulkan kerugian produksi,
Efeknya dapat mempengaruhi, tapi tidak merugikan lingkungan sekitar, dan kerugian finansial besar. Tingkat 5, katastrofik menyebabkan kematian, efeknya mempengaruhi dan merugikan lingkungan sekitar, dan kerugian finansial sangat besar. Lalu pada tabel 4, eh, dijelaskan mengenai skala risk rating sesuai dengan standarnya, di mana tabel 4 dapat dilihat sesuai dengan yang tertera pada layar, dengan kemungkinan atau likelihood tingkat 5, 4, 3, 2, 1 yang berkaitan dengan consequence tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana E adalah risiko ekstrim atau ekstrim, H adalah risiko tinggi atau high, M adalah risiko sedang atau moderate, L adalah risiko rendah atau low. Nah, menurut Syahrir dan Putri 2020, klasifikasi pengendalian risiko dapat dilakukan dengan sejumlah alternatif, di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Eliminasi, di mana dilakukan dengan menghilangkan secara permanen sumber bahaya sehingga risiko kecelakaan tidak dapat terjadi. Kedua, substitusi, dilakukan dengan menggantikan bahan atau peralatan dengan alternatif lain yang menimbulkan risiko yang lebih kecil atau minimum. 3. Rekayasa teknik, dilakukan dengan mengubah struktur suatu objek untuk mencegah seseorang terpapar potensi bahaya. 4. Pengendalian administrasi, dilakukan dengan menyusun suatu sistem kerja atau prosedur untuk mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. 5. Alat pelindung diri, dilakukan dengan memberikan proteksi pada seseorang untuk menghindari paparan potensi bahaya yang timbul selama bekerja. Berikut ini adalah tabel 5 hasil dari analisis risiko dan klasifikasi pengendalian risiko yang terjadi pada Laboratorium Pengujian Bahan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang pertama, bahaya menghirup kerosin dengan risiko gangguan pernafasan. Penilaian risiko L3C1S3 kategori allow. Perlu diketahui L di sini adalah likelihood, C adalah consequence, dan S adalah severity. Dan kategorinya adalah low. Pengendalian risiko, rekayasa teknik. 2. Bahaya semen terhirup oleh mahasiswa dengan risiko gangguan pernafasan. Penilaian risiko L3, C1, severity 3. Kategorinya low. Pengendalian risiko yaitu rekayasa teknik. 3. Bahaya tangan terkena semen secara langsung. Risikonya peradangan pada kulit. Penilaian risiko, likelihood-nya 3, consequence 1, severity 3. Kategori low dengan pengendalian risiko alat pelindung diri. 4. Bahaya plat kaca pada pengujian semen memiliki sisi yang tajam. Dengan risiko luka gores, penilaian likelihood-nya 1, consequence 2, severity 2, kategorinya 2. Pengendalian risiko rekayasa teknik. 5. Gelas ukur pecah, resikonya luka gores. Penilaian likelihood 1, consequence 2, severity 2, dan kategori low. Pengendalian resikonya rekayasa teknik. 6. Air panas pada pengujian kekekalan bentuk semen dengan risiko tangan melepuh dan luka bakar. Penilaian risiko likelihood 3, consequence 2, severity 6. Kategorinya moderate. Pengendalian risiko rekayasa teknik. 7. Bahaya agregat kasar jatuh ke jalan dengan risiko butiran agregat kasar berserakan di jalanan dan dapat mengganggu lalu lintas di sekitarnya. Penilaian risiko likelihood-nya 2, consequence 2, severity 2, severity-nya 4, kategori low. Dengan penilaian risiko alat pelindung diri. Nomor 8, agregat halus saat tiup angin dengan risiko butiran agregat halus berterbangan dan dapat mengenai mata.
Penilaiannya, likelihood 3, consequence 1, severity 3, kategori low. Pengendaliannya, alat pelindung diri. 9. Bahaya beban alat melebihi kapasitas angkut manusia dengan risiko tergilir, terjungkal, nyeri tangan, atau bahkan punggung. Penilaian likelihood-nya 3, consequence 2, severity 6, kategori moderate. Dengan pengendalian risiko, pengendalian administrasi. 10. Bahaya mesin pengaduk beton berputar. Risikonya, tangan dapat terjepit pada mesin. Penilaian risiko, likelihood 3, consequence 2, severity 6, kategori moderate. Pengendaliannya, alat pelindung diri. 11. Saklar pada mesin terkena cipratan air dengan risiko konsleting yang dapat menyebabkan kebakaran. Penilaiannya, likelihood 2, consequence 2, severity 4, kategori low, dan pengendalian risiko rekayasa teknik. 12. Menggunakan perangkat listrik pada lingkungan yang basah. Risikonya dapat tersambar listrik dengan penilaian likelihood 2, consequence 2, severity 4, dan kategorinya low. Pengendaliannya rekayasa teknik. 13. Bahaya mengangkut material ke dalam mixer. Risikonya terkilir dan nyeri punggung. Penilaian risiko likelihood 3, consequence 3, dan severity 9. Kategorinya high, dan pengendalian risiko yaitu rekayasa teknik. Untuk analisis risiko dan klasifikasi pengendalian risiko selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko dan klasifikasi pengendalian risiko. Yang nomor 14 mengenai bahaya mekanisme kerja mesin uji tekan dengan risiko terjepit alat uji tekan dengan penilaian likelihood 1, consequence 4, severity 4 dengan kategori high, dan pengendalian risikonya adalah pengendalian administrasi. Nomor 15, bahaya puing beton terlempar ketika pengujian dengan resiko puing beton mencederai praktikan dengan penilaian likelihood-nya 3, consequence 1, severity-nya 3 dengan kategori low, dan pengendalian resikonya adalah pengendalian administrasi. Berikutnya, untuk nomor 16 mengenai bahaya pada saat pengujian pasir dan kerikil debu berterbangan dengan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Penilaian resikonya sendiri, likelihood-nya 2, consequence 2, severity-nya 4 dengan kategori low, dan pengendalian resikonya adalah rekayasa teknik. Kemudian nomor 17, panas pada oven mengenai tangan dengan resiko luka bakar, penilaiannya adalah likelihood-nya 2, consequence 3, dan severity-nya 6 dengan kategori moderate. Pengendalian resikonya adalah alat pelindung diri. Kemudian nomor 18, set saringan tidak terikat dengan benar dengan mesin uji. Resikonya, praktikan tertimpa material pengujian. Kemudian, penilaian resikonya, likelihood-nya 1, consequence 1, dan severity-nya 1 dengan kategori low, dan pengendalian resikonya adalah pengendalian administrasi. Kemudian nomor 19, tangan terluka saat pengambilan kerikil yang terlalu tajam dengan resiko infeksi pada tangan akibat goresan. Kemudian penilaian resikonya, likelihood 2, consequence 2, severity 4 dengan kategori low, dan pengendalian resikonya adalah rekayasa teknik. Nomor 20, bahaya gelas ukur dalam pengujian agregat halus pecah, di mana resikonya menyebabkan luka pada tangan. Penilaian resikonya, likelihood-nya 2, consequence 2, severity-nya 4 dengan kategori low, dan pengendalian resikonya adalah rekayasa teknik. Kemudian nomor 21, penambahan larutan NaOH dalam pengujian agregat halus yang beresiko penghirupan NaOH dapat menyebabkan mual, muntah, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Dengan penilaian likelihood-nya 1, consequence 2, severity 2 dengan kategori moderate, dan pengendalian resikonya adalah alat pelindung diri. Kemudian berikutnya, nomor 22, dengan bahaya kabel aliran listrik terkelupas dan stop kontak tidak memiliki tombol on-off dengan resiko tersengat aliran listrik.
Dengan penilaian resiko, likelihood-nya 2, consequence 3, dan severity-nya 6. Kategorinya moderate dan pengendalian resikonya adalah rekayasa teknik. Nomor 23, bahaya tangan terjepit alat penimbang dalam air dengan resiko luka pada tangan, penilaian resikonya, likelihood-nya 2, consequence 2, severity 2, dan kategorinya adalah low dengan pengendalian resiko rekayasa teknik. Kemudian nomor 24, penyebaran virus COVID-19 dengan resiko terpapar virus COVID-19 dengan penilaian likelihood-nya 4, konsekuensinya 3, dan severity-nya 12, termasuk dalam kategori high dan pengendalian resikonya adalah alat pelindung diri. Kemudian nomor 25, bahaya situasi darurat dengan resiko tidak dapat melakukan evakuasi secara mandiri pada saat terjadinya bencana. Dengan penilaian resiko, likelihood-nya 1, consequence 3, severity 3, dan kategori high, pengendalian resikonya adalah pengendalian administrasi. Yang terakhir nomor 26, dengan bahaya pembuangan limbah yang memiliki resiko pencemaran lingkungan, penilaian resikonya likelihood-nya 4, consequence 1, dan severity-nya adalah 4, termasuk dalam kategori moderate, dan pengendalian resikonya adalah rekayasa teknik. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai persentase kategori risk rating kecelakaan kerja berdasarkan standar AS/NZS 4360/2004, di mana pada sisi kiri terlihat diagram lingkaran dengan terdapat persentase risk rating pada kategori low, moderate, high, dan juga ekstrim. Di mana untuk yang low sebesar 58%, kemudian moderate 27%, high 15%, dan ekstrim adalah 0%. Kemudian dapat juga kita membaca pada keterangan di sisi kanan, berdasarkan tabel 5 didapatkan hasil analisa klasifikasi risk rating kecelakaan kerja yang terjadi pada laboratorium pengujian bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang sebagai berikut. Untuk resiko rendah atau low sebesar 58%, kemudian resiko sedang atau moderate sebesar 27%, resiko tinggi atau high sebesar 15%, dan kita tidak ditemukannya tingkat resiko ekstrim. Berikutnya, kemudian ada persentase klasifikasi pengendalian resiko kecelakaan kerja yang diperlakukan. Dapat dilihat pada sisi sebelah kiri adalah diagram lingkaran dari tabel 5. Kita mendapatkan hasil analisa kategori pengendalian resikonya sebagai berikut. Yang pertama, langkah dengan rekayasa teknik sebesar 54%, kemudian langkah dengan alat pelindung diri sebesar 27%, langkah dengan pengendalian administrasi sebesar 19%, dan tidak ditemukannya langkah eliminasi dan substitusi. Berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari asesmen K3 pada laboratorium pengujian bahan ini adalah 1. Hasil analisa yang dilakukan terdapat 26 kegiatan yang memicu adanya bahaya dan risiko kecelakaan kerja pada laboratorium pengujian bahan. Kemungkinan bahaya dan risiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir dengan melakukan tindak lanjut yang sesuai dan merekomendasikan perubahan untuk masa depan. Kedua, tingkat risiko kecelakaan kerja yang terjadi didapat 3 kategori, yaitu risiko rendah atau low sebesar 58%, risiko sedang atau moderate sebesar 27%, dan risiko tinggi atau high sebesar 15%. 3. Hasil analisa yang telah dilakukan didapat upaya pengendalian kecelakaan kerja, antara lain rekayasa teknik sebesar 54%, alat pelindung diri sebesar 27%, dan pengendalian administrasi sebesar 19%. Selanjutnya yaitu mengenai daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan tugas ini.
Berikut daftar pustakanya. Baiklah, sekian presentasi dari kami mengenai asesmen ketiga pada laboratorium pengujian bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.